Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar anak-anak hebat, anak-anak SD Muhammadiyah 01 Tanggul? Sehat ya? Di sini Ustazah akan memberikan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Bersama Ustazah Ani. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ada gambar burung, kupu-kupu, tumbuhan. Nah, ini apa namanya? Bola tiruan atau globe. Kemudian hewan, yaitu cicak di sini ya. Berdasarkan pengamatan gambar di bawah ini, manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah tumbuhan, yaitu pohon. Pohon itu menghasilkan apa, anak-anak? O2 atau disebut oksigen. Oksigen ini sangat membantu sekali dalam kehidupan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, yang sangat memerlukan apa? Pernafasan. Nah, setelah anak-anak atau makhluk hidup ini menghirup pernafasan, yaitu berupa oksigen, kemudian dikeluarkan, yaitu namanya CO2 atau karbon dioksida, yang nanti akan diserap oleh tumbuhan. Besar sekali ya anak-anak ya manfaatnya. Makanya kita harus sayang kepada tumbuhan. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya.
Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung. Kalau sudah mengenai laporan, berarti mengenai mata pelajaran atau muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang tadi anak-anak adalah muatan pelajaran IPA yang di awal tadi. Nah, berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya, anak-anak. Bisa baca ini ya. Teksnya dari paragraf 1, kemudian ide pokok atau ide gagasan, ya. Kemudian kesimpulan. Bahwa kesimpulannya apa? Jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian teks dari paragraf 2, ide pokoknya, kemudian kesimpulannya. Berikut langkah menyusun kesimpulan sebagai berikut. Anak harus catat gagasan pokok atau informasi penting tiap paragraf dalam teks. Yang kedua, susun informasi pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, perbaikilah apabila terjadi kesalahan dalam informasi yang kamu susun. Nah, bisa dikatakan kesimpulan merupakan gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi anak-anak biasanya kan cerita, di akhir pembicaraan itu biasanya dinamakan kesimpulan, disimpulkan keseluruhannya. Sudah mengerti anak-anak ya? Ini mengenai kesimpulan. Sekarang kita muatan pelajaran IPS. Ya, ini masuk ke muatan pelajaran IPS. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo kita tambah pengetahuan anak-anak ya. Nah, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Beda. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Ya, contohnya Indonesia. Indonesia itu dikelilingi oleh lautan anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke.
Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Jalur transportasi air, kapal, perahu, itu masuk ya. Kemudian objek wisata, jadi anak-anak bisa bermain di pantai. Ya. Kemudian bahan tambang seperti minyak dan gas bumi ini yang akan menghasilkan devisa bagi negara kita. Nah, ini ada berhubungan dengan seni budaya anak-anak ya. Hutan tropis di sebagian wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara diminati masyarakat dunia. Di Indonesia kan sangat banyak sekali hutan. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak sembarangan menebang hutan. Nanti akan terjadi banjir. Ya. Alat merupakan faktor penting dalam membuat patung. Berikut beberapa alat yang biasa digunakan untuk membuat patung kayu, yaitu pahat, palu, butsir, mata pisau kecil untuk mengukir, dan tang, sendok adonan, meja putar, dan cetakan. Jadi dalam membuat patung itu anak-anak ada tekniknya. Teknik pahat, teknik butsir, teknik cetak, teknik konstruksi. Konstruksi itu biasanya ada cetakannya sudah dikonstruksikan. Dan teknik merangkai. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Anak-anak tidak harus buku yang anak-anak pegang. Bisa anak-anak melihat literasi-literasi buku yang lain. Ya, tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah meskipun dalam masa pandemi ini anak-anak harus tetap sehat, makan makanan yang bergizi. Ayah Bunda, terima kasih sudah membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk belajar, belajar, dan belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.